Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Haryanda dan Irfan Nursalis akan membahas dan menjelaskan tentang materi pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi. Pada masa Orde Reformasi, Indonesia mengalami perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan kehidupan politik. Reformasi ini dimulai setelah turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Yang kemudian mengarah pada perubahan fundamental dalam sistem politik, hukum, dan kelembagaan di Indonesia. Berikut adalah pokok-pokok materi tentang pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi. Pertama, perubahan sistem pemerintahan. Ada pembatasan jabatan presiden. Maksud dari pembatasan jabatan presiden. Pada masa Orde Reformasi, salah satu perubahan penting adalah pembatasan masa jabatan presiden. Sebelumnya, Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun dengan sistem pemerintahan yang memungkinkan beliau untuk terus menjabat. Setelah reformasi, melalui amandemen UUD 1945, masa jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode berturut-turut. Selanjutnya, ada pemilu demokratis. Maksud dari pemilihan umum yang lebih demokratis adalah pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya, pemilu diatur oleh rezim Orde Baru dengan sistem yang lebih terkendali. Setelah reformasi, diadakan pemilu yang lebih terbuka dan demokratis. Pemilu untuk memilih presiden, DPR, dan anggota legislatif dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sejak tahun 2004. Selanjutnya ada desentralisasi kekuasaan. Maksudnya adalah pemerintahan daerah diberi kewenangan lebih besar melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, memperkuat ekonomi daerah, dan membagi wewenang dengan pemerintahan pusat. Yang kedua, ada penguatan lembaga legislatif. Yang pertama, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR mendapatkan penguatan dalam masa reformasi dengan adanya pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif. Sebelumnya, DPR cenderung tunduk kepada presiden. Namun, setelah reformasi, DPR memiliki wewenang yang lebih besar dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta pengesahan anggaran negara. Ada juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD dibentuk pada masa reformasi sebagai bentuk representasi daerah dalam pembuatan kebijakan. DPD bertugas untuk memiliki kepentingan daerah dalam legislatif. Meskipun kewenangan DPD tidak sebesar DPR, keberadaan DPD menandakan komitmen untuk menguatkan pemerintahan daerah. Yang ketiga, ada pembentukan lembaga baru di Orde Reformasi. Yang pertama, ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 sebagai lembaga pengawal konstitusi. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan perselisihan hasil pemilu, serta memutuskan pembubaran partai politik. Selanjutnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK didirikan pada tahun 2002 dengan tujuan utama untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi, baik yang melibatkan pejabat publik maupun pihak swasta. Yang keempat, ada reformasi birokrasi dan hukum. Maksud dari reformasi birokrasi dilakukan untuk menciptakan aparatur negara yang lebih efisiensi, bersih, dan profesional. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah pengurusan jumlah pegawai negeri sipil atau PNS yang tidak produktif dan penerapan sistem merit dalam rekrutmen pegawai negeri. Selanjutnya ada reformasi hukum. Sistem hukum Indonesia yang mengalami reformasi besar termasuk pembentukan lembaga-lembaga peradilan yang lebih independen, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Penegakan hukum lebih diarahkan pada pemberantasan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ada kebebasan pers dan hak asasi manusia.
Kebebasan pers salah satu hasil positif dari reformasi adalah kebebasan pers yang lebih luas. Setelah tahun 1998, media massa di Indonesia mendapatkan kebebasan untuk melaporkan berita dan menyuarakan kritik terhadap pemerintah tanpa adanya tekanan dari rezim otoriter. Selanjutnya ada hak asasi manusia atau HAM. Reformasi membawa perubahan besar dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia mulai lebih menghargai kebebasan individu, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Undang-undang terkait HAM pun diperbarui dan lembaga seperti Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia semakin diakui perannya. Selanjutnya, partisipasi publik dan masyarakat sipil. Yang pertama, partisipasi. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik dan gerakan sosial. Maksudnya adalah, masa reformasi membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rakyat diberi kesempatan untuk berperan lebih aktif dalam pemilu, kebijakan pemerintah, serta dalam gerakan-gerakan sosial yang lebih bebas. Dan yang kedua, masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil dan LSM berjuang dalam isu politik dan sosial. Maksudnya adalah, organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat ruang yang lebih luas untuk beroperasi. Banyak LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok aktivis yang aktif berjuang dalam isu-isu politik, sosial, dan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah pemisahan Polri dan ABRI. Maksud dari gambar ini adalah pemisahan Polri dan ABRI sebelum reformasi. Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan bagian dari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah reformasi, Polri dipisahkan dari ABRI pada tahun 2000 melalui perubahan undang-undang yang memungkinkan Polri untuk menjadi lembaga sipil yang lebih fokus pada tugas kepolisian tanpa terlibat langsung dalam militer. Nah, yang kemudian adalah perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang pertama yaitu pengakuan, menghormati keberagaman budaya dan etnis di Papua. Yang kedua, meredakan ketegangan, menciptakan situasi yang lebih kondusif di Papua. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua pada tahun 2000, pemerintah Indonesia merubah nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua sebagai bentuk pengakuan atas keberagaman budaya dan etnis di wilayah tersebut. Langkah ini juga bertujuan untuk meredakan ketegangan politik dan sosial di daerah tersebut setelah masa Orde Baru. Yang terakhir adalah pembubaran Departemen Sosial dan Penerangan. Yang pertama, modernisasi, mempermudah struktur pemerintahan. Maksudnya adalah pembubaran Departemen Sosial. Departemen Sosial dibubarkan pada tahun 2000 dan perannya dialihkan ke kementerian yang lebih relevan. Pembubaran ini adalah bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk memodernisasi struktur pemerintahan dan mengurangi tumpang tindih fungsi antar lembaga. Yang kedua adalah kebebasan. Masyarakat bebas berekspresi tanpa kontrol negara. Maksudnya adalah pembubaran Departemen Penerangan. Departemen Penerangan juga dibubarkan setelah reformasi sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi kontrol negara atas media dan kebebasan berekspresi. Sebelumnya, Departemen Penerangan berperan penting dalam mengatur media massa dan kontrol informasi yang disebarkan ke publik. Itulah penjelasan tentang pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi. Saya Irfan Nursalis dan rekan saya Fahmi Haryanda memohon maaf atas kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Thanks for watching. See you, bye bye guys.